Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam podcast Malang Live. Episode kali ini kita akan membahas tentang tantangan transformasi pendidikan di era digital menuju peradaban Islam yang cemerlang. Telah hadir di studio Tribun Jatim Network Ibu Lala Widuri selaku Kepala Sekolah Dasar Islam Bani Hashim Malang. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya bisa disapa dulu Bu Tribuners yang ada di rumah. Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke, nah tapi sebelum kita membahas tema awal ya Bu ya, saya ingin mengenal lebih jauh dulu nih Bu tentang SD Bani Hashim Malang ini ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan perjalanan sejarah dari SD Bani Hashim Malang ini sendiri seperti apa kira-kira Ibu? Ya, sebenarnya Bani Hashim itu berawal dari TK. Oh, berawal dari TK ya Bu ya TK berarti? Justru TK dan TPQ, semacam TPQ Oh, seperti TPQ itu. kayak lembaga ngaji gitu ya Bu ya? ngaji. Jadi di TK dan TPQ. Setelah itu baru itu tahun 2001. Oh, 2001 itu ya Bu ya? 2003 baru SD itu didirikan. Oh, didirikan. Tahun 2003. Kan berawal dari TPQ atau TK ya Bu ya, Taman Kanak-Kanak di tahun 2001 dan dibentuk SD di tahun 2003. Nah, 2003. Dasarnya membentuk sekolah dasar itu apa kira-kira Ibu? Ya ini Bapak Haji Said Abbas yang pendirinya Yayasan Bani Hashim ini merasa kok di daerah Singosari nggak ada sekolah Islam yang ini ya, seperti di kota itu kan banyak sekali ya. Iya benar. Banyak sekali yang bersaing sekolah Islam yang cukup dipertimbangkan istilahnya begitu. Jadi kami itu di kabupaten tapi kok nggak ada yang modelnya seperti itu. Khususnya di Singosari ya Bu ya? Khususnya di Singosari. Jadi di kabupaten dan Singosari ini ya dulu belum ada, yang lain-lainnya itu belum ada. Jadi masih Bani Hashim aja untuk yang sekolah yang khusus di sekolah Islam yang benar-benar yang apa ya istilahnya kualitasnya sama dengan yang sekolah di kota dan seperti itu. Jadi akhirnya didirikan sekolah SD Islam Bani Hashim yang konsepnya mungkin mengusung dengan sekolah Islam yang Islami, lebih modern gitu ya. lebih modern yang seperti apa kira-kira Ibu modernnya? Jadi pembelajarannya itu yang lebih praktis apa ya, di prakteknya lebih ke ramah anak. Jadi yang lebih apa ya, yang benar-benar anak-anak itu diajak untuk mengalami, bukan hanya belajar yang istilahnya hafalan gitu ya, istilahnya. Teori-teori aja teori-teori ya Bu ya. aja gitu, tapi juga lebih ke bagaimana anak-anak ini bisa mengimplementasikan apa yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari itu. Oke, ini hanya SD aja ya Bu ya? Ada SMP kah? Ada. SMA? Jadi setelah SD tahun 2010 itu ada SMP Bani Hashim. Oh, 2010 berarti. Ya, 2010 baru SMP Bani Hashim. Nah, baru 2 tahun lalu SMA-nya baru SMA dibentuk rilis, gitu. ya. Ini berarti masuk Yayasan Bani Hashim ya Bu ya? Iya, Yayasan Bani Hashim. Oke, Gitu. nah kenapa dinamakan SD Bani Hashim gitu Bu? Iya, ini berhubungan dengan penamaan yayasan ya. Oh, iya. Jadi keluarga beliau itu Bani itu kan istilahnya keluarga ya, keluarga Hashim, karena memang pendahulunya dari pendirinya Bani Hashim itu dari Bapak Bambang Hashim gitu. Jadi akhirnya Bani Hashim, jadi diambil dari sana. Berarti istilahnya tuh nama keluarga ya Bu ya? Iya. Diambil dari nama keluarga Diambil Bani dari Hashim itu. nama keluarga. Oke, nah kan pendirinya. sudah apa ya istilahnya tuh SD ini tuh sudah didirikan sejak tahun 2003 ya Bu ya. Betul. Dan jumlah murid saat ini berapa Bu? Kalau misalkan kalau sekarang sekarang 2024. ini 2002 angkatan yang semester iya. ini itu 502. 502 itu ya Iya. Bu ya. Kalau jumlah staf pengajar dan staf administrasinya TU seperti itu berapa? Kalau yang pengajarnya saja gitu bukan sekitar ya, Iya. udah pasti harusnya ya. Pengajarnya ada 30 orang. 30 orang itu ya Iya, Bu 30 ya. orang termasuk saya. Jadi termasuk dengan rombelnya sekarang 19 rombel. 19 rombel itu. Iya, di kelas 1 itu ada 3 rombel. Kelas 2 3 rombel juga.
Yang 4 rombel hanya kelas 5. Oh, kelas 5. Ya, cukup banyak anak ini, Iya. jadi ada 4 rombel. Rombel itu apa? Rombel itu rombongan belajar. Oh, rombongan belajar. Iya, Sekarang ada jadi- istilah rombel gitu ya, Iya, Bu ya? jadi di kelas 1 itu ada 1A, 1B, 1C gitu istilahnya seperti itu. Oh, dibagi-bagi ya, Bu ya, kelasnya, Bu ya? Ya, karena memang kan ada ketentuan kelas minimal, kelas maksimal gitu. Maksimalnya minimal, anaknya boleh maksimal itu? berapa gitu. Oh, itu Jadi, ada pembedaannya nggak, Bu? Minimal, itu aturan maksimal? dari pemerintah sih Pemerintah sebenarnya ya. seperti itu. Ya, jadi maksimal 28 itu ya mungkin biar efektif ya, Iya, belajar iya, itu benar. memang benar-benar biar efektif itu maksimal ya udah segitu. Nah, ini bisa dibayangin nih Iya. anak-anak kecil yang luar biasa lincah gitu. Iya, benar-benar. Bisa lebih dari 30 kan pusing nih Iya, gurunya. berarti sekarang maksimalnya 28. 28 itu ya, Bu ya. Iya. Kalau zaman saya dulu mungkin 30-an. 50 gitu Iya, ya. seperti itu, Ibu, terlalu banyak gitu, Bu. Iya, jadi kalau sekarang itu memang ada aturannya, satu kelas itu memang 28. 28 Maksimal. anak maksimalnya ya, Bu Maksimal, ya. Oke. Nah, kalau misalkan proses pendaftaran nih, Bu. Kalau pendaftaran dan penerimaan siswa baru di SD Bani Hasyim itu kira-kira seperti apa? Ya, mungkin ini sedikit berbeda ya Iya. dari sekolah-sekolah sekolah Islam terutama yang di kota mungkin ya, Iya. mungkin kami kan memang di kabupaten. Dari prinsip awal yang dari pendirinya memang berpesan, ingat semua anak itu istimewa. Semua anak itu istimewa, gak ada Iya. pembedaannya ya, Bu ya. Jadi semua anak istimewa kecuali memang ada kebutuhan khusus. Oh iya, oke. Nah, itu memang kami tidak ada tenaganya di sana. Bisa dibilang kami bukan sekolah inklusi gitu ya. Nah, selama mereka masih bisa sesuai dengan pertumbuhannya, Oke. mereka itu sebenarnya anak-anak yang luar biasa. Gitu. Jadi tidak ada tes untuk baca, tulis, hitung dan kawan-kawannya. Oh, tidak ada, Ibu. Tidak ada. Kalau tes baca Al-Qur'an karena ini kan sekolah Islami ya, Bu ya, itu ada. Sebenarnya bukan tes kami, lebih ke ta'aruf ya. Ta'aruf. Iya, ta'aruf maka tak sayang katanya. Iya, ya. ta'aruf maka tak sayang, maka ta'aruf lah ya. Maka ta'aruf ya. Untuk bisa saling Gitu, mengenal satu betul. sama Jadi, lain. memang benar-benar namanya ta'aruf kami. Jadi di ta'aruf itu kami benar-benar tahu, oh anak ini sudah sesuai dengan pertumbuhannya. Oh, sebentar, ta'arufnya itu seperti apa kira-kira Iya, metodenya? jadi Tahapannya, begini, Ibu. Tahapannya ya. Iya. Jadi tahapannya mereka mendaftarkan diri, Iya. kemudian memberi formulir seperti biasa. Oke. Kemudian kami jadwalkan untuk ta'aruf. Oh. Nah, ta'aruf ini person to person. Oh, Jadi bukan iya. yang modelnya klasikal harus ngejain apa itu Iya, enggak. iya, enggak. Jadi memang kita harus mengenal nih anak seperti apa, orang tuanya pun begitu. Oh, dihadirkan juga orang Iya. tuanya. Jadi ta'aruf itu beserta orang tuanya. Oke. Nanti ada yang ta'aruf dengan anaknya, ada yang ta'aruf dengan orang tuanya. Oh, gitu. Harapannya apa? Satu Iya. yang untuk anaknya. Mm-mm. Kami benar-benar mengenal. Oh, kami mampu mendidik anak ini insya Allah. Karena memang sesuai dengan pertumbuhannya. Walaupun memang 50% yang masuk di kami itu tidak bisa baca tulis. Oh, yang Ya, 50%-nya itu ya, Bu ya? 50%. Jadi sebenarnya kan kami sih masih berprinsip dengan peraturan pemerintah yang di TK tidak boleh mengajarkan baca tulis. Jadi ya memang anak-anak di TK harusnya bermain. Ketika iya, anak-anak usia bermainnya sudah puas, Iya, sudah puas. di SD dia sudah siap untuk belajar. Iya, benar. Harapannya kan seperti itu. Dan ternyata selama bertahun-tahun kami benar-benar membuktikan itu. Hampir 50% dari anak-anak itu memang belum bisa baca tulis, hitung istilahnya Iya. ya, tapi sudah punya dasar, sudah tahu huruf, komunikasi lancar gitu. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada Asalkan masalah ya, Bu, komunikasi ya? tidak ada masalah. Naik ke kelas 2, alhamdulillah selalu sudah bisa baca tulis hitung. Alhamdulillahnya Ibu Iya. ya sudah bisa baca tulis. Ya gitu memang Bu, ya. luar biasa juga ini peran guru kelas 1-nya ya. Jadi anak-anak yang belum bisa baca tulis hitung memang kami targetkan naik ke kelas 2 itu harus sudah bisa baca tulis hitung. Oke, berarti targetnya tuh naik kelas 2 harus bisa baca tulis. Kalau Al-Qur'an Ibu? Sama. Sama Jadi harus. karena di kami itu baca tulis tahfidz Quran itu masuk dalam kurikulum. Jadi ada jam belajarnya sendiri. Begitu. Jadi anak-anak yang memang tidak apa ya istilahnya tidak wajib bisa enggak karena memang diajarkan di sana. Diajarkan ya, iya, Bu, ya. diajarkan ya sedikit demi sedikit lah istilahnya begitu. Karena di lulusannya itu diharapkan bisa hafal juz 30. Oh, Gitu, SD, lulusan SD, SD harus iya. hafal juz 30 Juz itu ya. 30, bukan 30 juz ya. Iya. Tapi juz 30-nya. Oke. Jadi dicicil istilahnya begitu. Oh, dicicil. Kelas 1-nya nanti sampai surat apa, kelas 2-nya nambah apa, sampai di akhirnya di kelas 6-nya sudah hafal 1 juz. Bahkan anak-anak kami yang memang konsen di tahfidz itu ada yang lebih dari itu. Oke.
Gitu ya, alhamdulillah sih. Ini saya bukan ini ya, bukan sombong, tapi saya benar-benar bangga dengan anak-anak gitu. Iya benar-benar Ibu. Gitu kan, memang itu wah ternyata keren kan anak-anak ini gitu loh. Karena ilmu agama ini sangat penting ya Bu ya untuk masa depan mereka gitu. Apalagi dengan era yang sekarang benar. tantangannya lebih daripada zaman saya dulu zaman saya juga Ibu. Iya. Terus kalau misalkan sudah selesai ta'aruf ya Bu ya. Iya. Terus proses selanjutnya seperti apa? Tahapan selanjutnya? Ta'aruf tadi. Ketika anaknya sudah dites nih, perkembangan sudah sesuai dengan perkembangan usianya, kita juga ta'aruf sama orang tuanya. Harapannya apa? Kita paparkan visi misi dari sekolah itu seperti apa. Kalau orang tua sudah setuju, oke, nih bismillah anak kami sudah setuju dengan visi misi. Karena memang dari visi misi ini tidak hanya dilakukan di sekolah. Iya, jadi harapannya dukungan dari orang tua itu juga sangat berperan untuk mendidik anak-anak. Kalau misalnya gini istilahnya, kami punya visi misi A, tapi ternyata orang tua punya visi misi B, nggak mungkin anak ini akan berhasil. Istilahnya seperti itu. Jadi kita harus kompak. Jadi orang tua sama sekolah harus sinergi untuk membuat anak-anaknya menjadi anak-anak yang disupport untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Berarti harus ada istilahnya tuh harus ada saling support antara guru dan orang tua ya Bu ya demi kesuksesan anak ke depan. Betul. Karena tidak ada kesuksesan yang hanya satu pihak saja. Dipasrahkan ke sekolah saja, keteteran yang di rumah. Walaupun memang tidak semua ya. Ada anak-anak yang memang sangat disiplin, sangat tertib, didikannya yang sudah luar biasa. Jadi di rumah pun walaupun tidak ada orang tua, nggak ada masalah, itu ada. Tapi kan nggak banyak. Jadi memang harus sinergi antara sekolah sama rumah. Berarti proses penerimaan di SD Bani Hasyim ini melalui proses ta'aruf itu tadi ya Bu ya, proses pengenalan antara siswa dan juga orang tua masing-masing. Nah tadi kita kan sudah membahas tentang seluk-beluk SD Bani Hasyim ya Bu ya, dan ini merupakan yayasan dari Bani Hasyim Malang itu sendiri ya Bu ya. Nah selanjutnya kita akan membahas menuju tema utama ya Bu ya, tentang transformasi pendidikan di era digital ini ya Bu ya. Nah kira-kira ya Bu ya, ini kalau misal kita membahas tema utama ya Bu ya, apa sih transformasi pendidikan di era digital itu sendiri? Sebenarnya transformasi itu kan perubahan ya, perubahan adaptasi dari yang sudah terjadi di lingkungan. Sekarang anak lahir sudah kenal gadget, istilahnya seperti itu. Iya benar-benar lahir dikasih gadget sama orang tuanya. Iya betul. Jadi bagaimana sudah tidak lagi yang modelnya istilahnya mengenalkan. Jadi bukan berarti kita mengenalkan bagaimana membuat ini enggak. Tapi bagaimana anak-anak bisa beradaptasi dengan lingkungan digital tadi. Ya, betul. Jadi anak-anak ini berdampingan dengan digital itu seperti apa gitu. Kan harapannya smartphone tapi dengan smart people kan gitu ya. Jadi kalau misalnya perangkatnya sudah luar biasa tapi SDM-nya tidak didampingi dengan luar biasa, itu juga muspro istilahnya begitu ya. Jadi pendidikan transformasi digital di tempat kami lebih ke sana. Jadi bukan hanya mengenalkan kalau ini harus bawa laptop, harus bawa HP, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi di pembelajaran IT pun kita ajarin itu dari adabnya dulu. Oh, adabnya dulu yang pertama ya Bu ya. Pertama anak-anak mau belajar teknologi itu dari adabnya dulu gitu. Jadi memang di adab ini sudah menjadi program include di semua mata pelajaran. Istilahnya kalau dari guru PAI itu PAI di seluruh bidang gitu ya. Seluruh mata pelajaran ada PAI-nya karena PAI kan memang sudah berhubungan langsung dengan budi pekerti tadi. Iya, benar Ibu. Gitu. Jadi di setiap itu ada adabnya tadi. Terutama di pendidikan yang IT tadi. IT itu ya. Iya, karena memang untuk mendampingi anak-anak dalam menghadapi teknologi yang sudah luar biasa di luar gitu. Jadi mereka harus tahu adabnya bersosial media seperti apa. Ketika kita bersosial media itu yang boleh apa, yang tidak boleh apa. Terus bagaimana mereka harus mengatur screen time, gitu, mencari informasi itu baiknya seperti apa. Nah itu didasari dengan yang seperti itu. Nah ya, tadi kalau misalkan tadi Bu berkata adab untuk bermedia sosial ya Bu ya. Kira-kira adab untuk bermedia sosial yang baik dan benar itu seperti apa? Untuk anak SD gitu Bu, seperti apa kira-kira? Iya. Jadi semua media sosial ya, bukan hanya salah satu platform saja, tapi seluruh media sosial. Jadi kita
kita memang ada istilahnya kurikulumnya, kita rancang, kita jadwalkan. Nah, yang pertama ini nanti misalnya media sosial yang berhubungan seperti apa, misalnya nih yang WA, Facebook, IG dan segala macam itu, apa yang mereka harus, kalau misalnya mau upload, apa yang mereka harus boleh upload, apa yang boleh tidak boleh diupload. Kemudian nextnya lagi, kalau kita berkomentar, bagaimana komentarnya? Yang baik dan benar ya Bu. Iya, betul. Tidak berkomentar ke arah negatif. Betul. Gitu. Jadi misalnya kalau nanti kita tunjukkan, jadi komentar baik itu seperti apa? Kita ada contohnya, harus ada contohnya ketika ngajar itu. Oh, berarti diajarkan juga Bu? Iya, betul. Jadi kita tunjukkan, ini realita di masyarakat seperti ini. Iya, benar. Jadi kamu ikuti yang mana? Gitu, ikuti yang mana. Jadi yang baik itu seperti apa? Jadi ada do, ada don't itu yang harus jelas mereka, gitu. Karena memang usia seperti itu harus sesuatu yang konkret istilahnya. Jadi yang jelas, yang mudah dipahami sama anak-anak. Jadi harus ada contohnya. Harus ada contohnya Bu ya. Betul. Ya, karena kalau misalkan kita melihat zaman sekarang ini komentar-komentar di media sosial itu kurang terbatas ya Bu. Meresahkan. Iya, meresahkan. Apalagi sekarang ini kan yang akses IG gitu kan diakses oleh anak-anak sekolah dasar, anak-anak sekolah khususnya Bu ya. Dan takutnya mereka itu mencontoh orang yang lebih dewasa dengan komentar-komentar yang negatif seperti itu. Itu yang benar-benar kita khawatirkan. Jadi diawali dengan anak-anak ini harus seperti apa mereka gitu. Jadi boleh nggak kita komentar? Boleh, nggak apa-apa. Tapi komentar yang bagaimana? Yang baik. Ya, boleh kita posting, boleh. Tapi postingan yang seperti apa? Gitu. Jadi postingan-postingan yang buruk, bahkan mereka pun kadang kita tidak bisa membatasi, mereka sudah melihat gitu. Jadi kita harus tunjukkan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Yang nggak boleh seperti itu ya Bu ya. Berarti harus ada contoh yang baik ke depan untuk masa depan anak-anak itu sendiri ya Bu. Betul sekali. Selain itu memang di pembelajaran, nah itu memang kita selingi bagaimana menggunakan media, menggunakan teknologi yang itu baik juga, gitu. Kalau sekarang itu bikin barcode itu kan mudah. Nah, nanti kita pohon-pohon itu kan sekolah kami kan sekolah di Wiyata juga ya. Jadi di pohon-pohon itu kita bikin barcode. Nanti anak-anak belajarnya tinggal scan barcode itu bisa lihat, oh ini tanaman apa, namanya gitu, apa ya, gitu. Itu sebagai media belajar ya istilahnya. Media pembelajaran itu. Berarti benar-benar diajarkan teknologi sejak dini ya Bu ya di Bani Hasyim Malang. Harus ya Bu ya. Walaupun itu memang ini ya, seiring zaman itu kita tidak boleh tetap. Jadi kita harus berubah. Karena zaman terus berubah. Dan anak-anak itu memang harus disiapkan untuk yang 25 tahun mendatang. Ini mereka ini calonnya yang akan memimpin di 25 tahun mendatang. Generasi emas. Betul. 2045. Enggak. Jadi ya memang nggak bisa kalau disamakan dengan pembelajaran kami dulu waktu kami sekolah SD gitu ya. Benar-benar. Tidak bisa. Tidak bisa Ibu ya. Kita gurunya harus berubah terus, bergerak terus. Kalau dulu Indonesia belum kurikulum merdeka. Kami sebenarnya sudah merdeka dari dulu. Merdeka dari dulu ya. Merdeka dari dulu, yang berbasisnya itu praktek, banyak proyek, yang anak-anak itu harus banyak presentasi, mengungkapkan pendapat, itu kan komponen-komponen yang ada di kurikulum merdeka. Nah, ternyata kurikulum merdeka kok kayak gini. Jadi rasanya kita kayak divalidasi gitu misalnya. Oh ya udah, berarti kita lakukan kemarin itu memang ya udah sesuai. Walaupun memang di lulusannya udah kelihatan ya gitu ya. Benar. Oh, ternyata anak-anak jadi pemberani Oke, Ibu. Nah, kalau misalkan SD Bani Hasyim ini kan merupakan sekolah berbasis Islami ya, Bu ya. Dan zaman teknologi semakin ke depan itu semakin modern, gak mungkin makin mundur ya, Bu ya. Dan pastinya semua siswa maupun guru itu harus mampu menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar, Ibu. Dan bagaimana SD Bani Hasyim Malang ini mengimbangi hal itu? Iya itu tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Kita tidak boleh diam, kita tidak boleh hanya rutinitas seperti itu saja. Jadi gurunya pun harus terus bergerak, belajar. Mungkin ada pelatihan tersendiri untuk guru-gurunya Ibu. Iya pasti. Jadi seperti ini ya, seperti liburan anak-anak libur ini ya, kita gunakan untuk ada yang memang pembelajaran IT ada sendiri ada, terus di media belajar ada.
Kemudian ya memang kita pelatihan benar-benar untuk menyiapkan pembelajaran ke depan. Bukan hanya perangkatnya saja, benar-benar. tapi kita sharing bagaimana sih memakai media yang baik dengan berbagai macam media itu untuk membuat pembelajaran lebih efektif. Efektif itu ya Bu. Nah, kalau misalkan sekolah SD Bani Hasyim ini kan sekolah berbasis Islami ya Bu ya. Bagaimana pengaruh teknologi dalam dunia pendidikan bagi SD Bani Hasyim itu sendiri? Lebih ke teknologinya ya. Sebenarnya kalau teknologi dibarengi dengan pendidikan akhlak tadi, itu sebenarnya tantangannya adalah dari dari luar sih sebenarnya. Oh, dari luar ya Bu ya? Iya, jadi misalnya kita tidak bisa membatasi informasi lain dari luar yang mereka terima, gitu kan. Jadi akhirnya bagaimana caranya anak-anak ini dikuati istilahnya pondasinya. Makanya tadi ada pembelajaran yang benar-benar didasarkan adab tadi. Adab. Basicnya itu yang boleh mana, yang boleh, yang tidak boleh yang mana. Oke. Jadi anak-anak bukan hanya diajari oh kamu harus begini begitu, tidak, tapi disadarkan, paham. Mereka melakukan A itu kenapa? Alasannya apa? Mereka melakukan B, alasannya apa? Tidak boleh A, alasannya apa? Anak-anak sekarang tuh kritis-kritis ya. Iya benar. Jadi kalau cuma kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini, wah kok nggak boleh? Kenapa nih? Gitu. Iya, malah nanya alasan kenapa? Iya, malah dicari sendiri. Itu justru bahaya. Bahaya ya Bu Justru ya. bahaya. Mereka mencari sendiri informasi dan dapat informasi yang salah, itu malah lebih berbahaya. Ya, tapi ada gak sih Bu siswa tuh mencari informasi lewat Google gitu Bu, informasi sendiri? Justru sekarang kami di pembelajaran itu justru melibatkan Google. Oh, oke. Gitu ya. Jadi anak-anak di PR nih misalnya. PR nonton video ini nanti kita review. Itu ada juga. Jadi materi dari ini yang benar mana, yang nggak benar mana, konsep yang benar mana, konsep yang nggak benar mana. Jadi memang benar-benar kita libatkan teknologi, media sosial segala macam itu dalam proses pembelajaran. Harapannya apa? Harapannya anak-anak itu tahu, oh iya ya, pembelajaranku ini untuk ini, gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan saja istilahnya ya, hanya materi saja, kemudian terpisah dengan pendidikan agama atau pendidikan akhlaknya, itu akhirnya kan menjadikan anak-anak yang cerdas ya cerdas, tapi ya perbuatan tidak baiknya ya tetap dilakukan kan gitu. Harapannya kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya Bu. Tadi kan juga mengandalkan Google ya Bu. Tapi kalau buku-buku apa ya, mata pelajaran itu masih ada kan Bu? Oh pasti ya Bu ya. Kita tidak meninggalkan basic itu ya, karena memang anak-anak itu secara pertumbuhan kalau screen time lama kan memang tidak baik juga. Iya. Nah makanya yang paling sehat sebenarnya ya masih dengan buku. Buku itu ya Bu. Buku. Jadi ya memang anak-anak kita ajak ke perpustakaan. Ke perpustakaan. Kadang kalaupun sudah perpustakaan kelas 6 tuh biasanya sudah selesai semua perpustakaan, mereka bawa bukunya itu ya Bu. Ya, kita ada juga program review buku di kelas itu ya. Review buku jadi itu ya, anak-anak yang mereka, kamu baca apa? Nanti dipresentasiin. Oh, dipresentasikan gitu. Juga. Ya, itu jadi, menggunakan media juga atau langsung bisa, presentasi? Jadi presentasi langsung bisa. Ada Bu saya mau pakai PPT ya. Itu boleh. Jadi ya kita bebaskan itu untuk memang benar-benar support anak-anak. Oke, berarti PPT-nya tuh anak-anak buat sendiri atau dibuatin? Oh, buat sendiri ya Bu. Buat sendiri. Dan kelas 5 6 tuh sudah bisa buat sendiri. Oh, sudah bisa buat sendiri ya. Memang basicnya kita ajarkan. Tapi biasanya penguatannya sih anak-anak lebih pintar ya, otak-atik sendiri di rumah gitu. Oke, dan bagaimana sih Bu cara membangun pendidikan yang berkarakter gitu ya Bu ya bagi siswa pada transformasi digital tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman di Bani Hasyim ini sendiri? Kalau kami namanya ada program pembiasaan ya. Itu tadi tidak hanya tiap hari dilakukan, tapi juga diberitahu dudonnya tadi. Mereka paham melakukan itu karena apa, tidak boleh melakukan karena apa. Paham itu penting. Jadi mereka paham, dibiasakan. Walaupun di awal mungkin, waduh ini ngapain sih kok capek pembiasaan kayak gini tuh. Iya benar-benar. Tapi memang itu awalnya memang dibiasakan dulu. Habis dibiasakan kemudian baru dipahamkan anak-anak ini maunya kenapa harus melakukan ini, kenapa tidak boleh seperti itu, dan itu akan membentuk karakter anak-anak. Karakter anak-anak ya Bu ya. Iya, karakter anak-anak yang memang memiliki empati itu, memiliki tanggung jawab. Karena ketika kalau anak itu sadar pentingnya belajar, sadar kenapa aku nggak boleh terlambat, itu mereka lebih apa ya, lebih
melakukan dengan dirinya sendiri tanpa paksaan gitu. Karena divisi kami itu kan mandiri, berkesadaran dan menggerakkan. Jadi memang basically-nya kami berkiblatnya tidak hanya ke visi kan ke misi juga gitu. Jadi dari visi kita turunkan ke misi, anak-anak seperti apa? Oh, anak-anak yang mandiri. Mandiri selesai dengan dirinya. Yang berkesadaran. Tidak harus disuruh nih, gitu kan. Berkesadaran di bidang apa? Di semua karakter itu ya Bu ya. Iya, jadi ya berkesadaran di kedisiplinan, berkesadaran di kejujuran, berkesadaran di tanggung jawab, seperti itu. Berarti semua harus ada di dalam diri anak-anak itu sendiri. Iya, tanggung dan jawab, itu kejujuran. memang dimasukkan dalam pembelajaran. Ya Bu ya. Jadi buku-buku yang ada di pemerintah ya istilahnya, yang sudah ada yang di umum ya istilahnya di umum, itu kan memang memuat materi ya, walaupun sedikit karakternya. Nah, Bapak Ibu guru itu menjembatani, itu membuat bahan ajar sendiri untuk menjembatani itu. Jadi dalam buku tadi ya ada aktivitas yang berkesadaran itu seperti apa, aktivitas yang mandiri seperti apa, aktivitas yang menggerakkan itu seperti apa. Jadi memang harus sinergi di semua lini ya gitu. Dan kalau misalkan tantangan ya Bu ya bagi tenaga pengajar di era modern, di era digital tuh kira-kira ada gak sih Bu? Banyak ya Bu ya. Seperti apa kira-kira Ibu? Iya. Yang paling utama adalah itu tadi, tidak anak-anak itu hidup tidak hanya di rumah di sekolah ya, tapi juga di rumah. Nah, kalau di sekolah guru jelas bisa mengontrol apa yang dikonsumsi anak-anak, istilahnya dikonsumsi otak anak-anak. Tapi di rumah kami tidak bisa mengontrol itu. Gitu. Jadi untuk anak-anak yang orang tuanya mungkin sibuk bekerja, itu kan mungkin kontrol HP-nya juga kita tidak tahu. Nah, gitu biasanya itu sih tantangannya lebih ke sana. Jadi ke anak-anak, informasi yang didapat anak-anak di rumah, sama mungkin orang tua yang sibuk bekerja. Berarti dalam segi pengawasan apa? Ya Bu ya. Betul. Anak-anak umur segitu itu memang istilahnya apa ya? Kalau di Islam itu kan anak umur 7 tahun kedua. 7 tahun kedua umur 7 sampai 14 ya. Memang harusnya di penjara kan istilahnya gitu, istilah kasarnya di penjara, bukan di penjara berarti diawasi masih. Gitu benar-benar. Karena mereka kadang-kadang ini apa sih? Kepo. Iya, tinggi gitu. Jadi memang pengawasan itu sangat penting. Iya, sangat penting ya Bu ya untuk anak-anak, pengawasan di sekolah maupun di rumah ya Bu ya. Betul sekali. Itu harus dilakukan bagi orang tua yang misalkan sibuk bekerja, itu juga harus ekstra ketat pengawasannya kepada anak-anak itu sendiri ya Bu ya. Betul sekali. Kayaknya tadi kembali tidak bisa hanya diserahkan kepada sekolah aja, orang tua juga harus berperan dalam pengawasan anak-anak terutama. Jadi kadang-kadang kan memang orang tua pikirnya ya udahlah aku udah bayar segini, anakku sudah beres gitu kan. Jadi diserahkan aja ke sekolah gitu. Itu salah ya Bu ya. Ada yang memang berpikiran seperti itu ya. Lebih baik jangan gitu. Ya Bu ya. Karena ini memang anak-anak tidak bisa kalau harus di sekolah aja. Tapi di rumah juga ada interaksi. Ada interaksi antara orang tua, dan apalagi kalau orang tua yang sibuk bekerja itu ya Bu, interaksinya mungkin sama anak itu kurang ya Bu ya. Iya, sebenarnya kan bukan kuantitasnya ya istilahnya gitu. Walaupun orang tuanya full di rumah, tapi kalau kualitas dengan anaknya itu tidak ada juga apa ya, hanya mubazir gitu ya. Tapi yang penting kualitasnya itu nomor time 1 gitu. Dan bagaimana sih Bu implementasi Merdeka Belajar di Bani Hasyim ini dengan transformasi pendidikan di era digital gitu. Itu tadi semua bidang kan saling berhubungan ya. Dengan kurikulum Merdeka yang banyak berbasis proyek, banyak diskusi, banyak anak-anak itu mengungkapkan pendapat, proyek, diskusi gitu ya Bu ya. Iya, jadi itu pun tidak hanya butuh pengetahuan yang cuma ada di buku aja. Banyak yang di lingkungan yang belum include di buku, kita harus cari di lingkungan. Bisa dari sumber belajar, bisa sumber belajarnya itu bisa macam-macam. Bisa dari orang, bisa dari itu tadi internet, bisa dari kan di internet sekarang bukan hanya YouTube ya, tapi website yang memuat berita itu kan juga informasi itu luar biasa gitu loh. Walaupun memang tetap harus didampingi dengan value guru yang tidak bisa ditinggalkan tadi ya.
istilahnya begini, untuk pengetahuan bisa digantikan oleh siapapun, bahkan Google kadang lebih pintar daripada gurunya. Iya, benar. Tapi value seorang guru untuk tidak hanya mengajar tapi mendidik tadi itu yang tidak bisa digantikan gitu. Oke. Kalau kegiatan P5 di sekolah Bani Hasyim, SD Bani Hasyim itu apa kira-kira Bu kegiatan? Kegiatan P5-nya kan memang berbasis proyek tadi ya. Jadi selaras dengan yang saya bilang cipta karya. Oh, cipta karya. Ya, cipta karya itu sendiri, ada cipta karya sendiri, ada P5 sendiri. Oh, beda ya Bu ya? Iya, beda. Kalau yang P5 ini banyak yang bentuknya berbasis proyek bersama. Oh, jadi proyek modelnya berkelompok dan berkesinambungan istilahnya begitu ya, tidak individu. Banyak yang bersama-sama, jadi anak-anak bentuknya kelompok. Mereka membuat proyek perubahan tergantung temanya. Oh, temanya sesuai Gitu, tema ya Bu sesuai ya? temanya, misalnya gaya hidup berkelanjutan. Seperti apa itu? Oh, berarti mereka konsen dengan masalah sampah misalnya. Nah, itu berarti ada yang kemarin tuh membuat proyek mensosialisasikan pentingnya tanggung jawab sampah. Jadi mereka buat tempat sampah untuk diletakkan di kelas-kelas, tempat sampah ala mereka ya, istilahnya dengan kreasinya mereka. Kemudian di kelas itu mereka presentasi kepada adik kelasnya. Ini Dek, gimana caranya memilah sampah? Kalau tempat sampahnya warna ini, nanti sampahnya ini. Jadi ada gamenya, dan itu mereka sendiri yang membuat proyeknya. Jadi mereka rencanakan, bahannya mereka siapkan, presentasinya pun mereka juga yang siapkan. Akhirnya ketika ini gurunya memfasilitasi istilahnya seperti itu. Oke, berarti semua harus dipersiapkan siswa sendiri ya Bu ya? Iya, betul. Jadi guru memang fasilitator ya. Fasilitator. Iya. Dan itu tiap kelas itu beda-beda ya Bu ya? Dari tergantung temanya. Satu kelas pun itu biasanya produknya berbeda-beda. Produknya berbeda-beda dan wajibkah dipresentasikan? Modelnya tidak harus presentasi. Oh, tidak harus presentasi. Tidak harus presentasi. Jadi di perubahan perilaku pun itu sudah jadi project P5. Oh, mereka. project P5. Ya, jadi tidak harus berubah bentuk produk. Jadi istilahnya begitu ya. Jadi dari ini nih aku mau terbiasa untuk hidup sehat dengan makan tiap hari bawa bekal yang tidak usah jadi yang dijelaskan itu. Nah, itu satu kelompok modelnya gaya hidup sehat misalnya seperti itu. Jadi nanti bawa bekalnya yang modelnya seperti apa, itu makanya tiap apa itu mereka yang proyekin gitu. Dan itu bisa dilakukan tidak hanya mereka sendiri, tapi ide mereka bisa dilakukan bersama-sama. Bersama-sama itu ya Bu ya. Harus ada istilahnya kerjasama antara satu dengan yang lainnya, teman-temannya. Kolaborasi itu tadi. Kolaborasi ya, benar. Dan kalau misalkan ini ya Bu ya, tadi kan bahas cipta karya Bu ya, itu beda dengan ekskul atau gimana Ibu? Iya betul. Jadi di mungkin yang agak berbeda dari sekolah yang lain ya. Kami melihat potensi anak-anak itu luar biasa. Jadi anak-anak itu ternyata punya bakat kadang-kadang yang terpendam. Jadi kadang-kadang orang tuanya pun nggak tahu gitu loh. Nah, ternyata selama beberapa tahun itu kami menemukan anak-anak yang punya potensi yang luar biasa. Akhirnya kami buat program yang namanya Cipta Karya tadi. Harapannya apa? Anak-anak itu bakatnya yang benar-benar mereka ada tapi belum terasah, itu bisa berkembang sampai mereka lulus. Oh, sampai lulus berarti ya Bu ya? Jadi berproses mulai dari kelas 1 sampai lulus. Oke. Cipta karyanya boleh sama temanya. Oh, boleh sama? Ya, misalnya anak yang memang suka alat musik nih. Alat musik, jadi di kelas 1 tuh sudah ada yang main harmonika. Bukan, yang piano. Keyboard gitu. Oh, keyboard, iya. Yang keyboard pianika. Itu lebih besar. Oh, lebih besar. Iya, keyboard. Iya, keyboard. Piano. Bukan, lebih kecil dari piano itu. Keyboard, iya, keyboard, iya benar. Ada yang main keyboard, tapi masih chord-chordnya mereka diajarkan. Oh, diajarkan. Berarti ada gurunya khusus, guru musik gitu Ibu? Itu anak-anak yang memang senang musik. Oh. Jadi kadang tidak pakai guru pun mereka sudah belajar dari chord misalnya, jadi itu ada sudah. Nah, itu mereka main itu. Berarti otodidak ya Bu ya atau? Rata-rata yang cipta karya ini memang otodidak. Iya, okay. Dan kadang-kadang kalau orang tuanya memang ini anakku bagus nih, baru mereka support dengan les gitu. Oke, berarti berawal dari otodidak dan mungkin mereka lihat di mana Ibu? YouTube atau gimana Ibu? Sekarang informasi sangat terbuka sekali. Benar. Jadi lihat ini kecanggihan teknologi suka, gitu. Kok suka, ternyata ketika diimplementasikan kok aku juga bisa gitu. Akhirnya diteruskan. Nah, makanya setiap akhir selain P5 itu ada pameran P5, kita ada pameran Cipta Karya tadi. Jadi yang misalnya modelnya suka menari seperti yang tadi saya sampaikan itu
tampil ketika iya Mm. kreasinya dia tuh ditampilkan gitu. Jadi ada juga yang memang ternyata punya bakat menyanyi gitu ya. Iya ya benar. Nah itu penyanyi. Nanti ada yang punya bakat MC. MC ya. Itu jadi MC-nya acara iya, pameran iya, tadi iya. gitu. Jadi Berarti pameran tuh melibatkan anak-anak semua ya Bu yang iya, bekerja. betul sekali. Walaupun memang tetap gurunya tidak bisa tinggal diam. Benar. Ini gurunya bagian support bagaimana caranya ini bakat dan minat anak-anak ini muncul. Menonjol, bukan Iya. hanya muncul ya, tapi Iya, menonjol. menonjol. Gitu. Jadi yang pengalaman saya anak saya yang sudah lulus sekarang sekarang sudah kuliah itu ada yang awalnya tuh bercanda. Oh. Jadi gini, Iya. aduh Bu, anakku ini bisanya apa sih kok sukanya Iya. ngomong kayak gitu kan. Ya memang kelebihannya di ngomong mah kayak gitu kan. Akhirnya apa? Ketika ada acara dilibatkan di MC. Ketika SMP dia langganan MC. Oke. SMA juga begitu. Iya, iya. Jadi akhirnya apa ya? Oh ternyata dia memang bagusnya di sana. Itu tadi menjual ngomongan gitu. Iya, 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 iya. Ada juga yang ini bagus di kepemimpinan. Iya, benar, gitu ya. benar. Ya udah sama kamu itu dari kita support gurunya itu jadi gurunya kita support. Kamu memang bagusnya mimpin. Mimpin. Iya mimpin. Dan ternyata SMP ketua OSIS, Ketua OSIS benar. SMA ketua OSIS. OSIS, iya. Ini baru mau kuliah, jadi nggak tahu nanti belum lagi apa gimana. Iya iya. Memang kalau misalnya passion itu memang harus dilihat dari sejak dini ya Bu ya. Betul, Karena jadi- sekarang ini banyak banget Bu anak-anak tuh yang Dan passionnya- diarahkan, Iya betul. diarahkan juga. Dan banyak banget anak-anak itu memendam bakat mereka karena Iya. tidak ada dukungan kemana sih arahnya Iya, anak-anak betul. itu mau Dan ternyata mengembangkan ketika bakat. anak-anak difasilitasi Mm-mm. kelebihannya itu jadi ya maksimal gitu loh, jadi sesuatu. Iya. Ada yang pintar pianika itu sekarang udah ini apa ya istilahnya panggil kemana-mana itu sudah bayaran istilahnya udah dibayar gitu. Iya iya benar-benar. Padahal ya dia sekolah. Sekolah ya Bu ya. Dia sekolah tapi bisa nggak acara ini gitu, udah dapat fee gitu ya. Nanti ada yang suka di acara ini diundang lagi. Nah itu dia baru iya Bu, aku baru sadar ketika kan sering main ya, jadi anak-anak alumni itu sering main ke sekolah itu apa namanya, ternyata aku baru sadar Bu, kalau dulu aku nggak didorong seperti ini mungkin aku nggak seperti ini sekarang gitu. Oke. Dia sampai bilang seperti itu. Oh ya udah berarti memang insya Allah bener ya gitu, program kami ini memang bermanfaat buat anak-anak Iya, gitu. benar-benar. Dan kalau misalkan tadi kan kayak di bidang seni ya Bu ya, olahraga ada Ibu? Ada yang modelnya sepak bola ada, Sepak bola. bulu tangkis ada, karate. Karate. Hari ini anak kami perwakilan ke O2SN Oh, aduh, mewakili kabupaten, ke provinsi. Ya, minta doanya. Iya, kita doakan Tribuners yang ada di rumah untuk siswa SD Bani Hashim ini ya Bu ya. Iya, betul. Besok masih tandingnya Oh, besok. besok. Ya, hari ini masih berangkat untuk pembukaan Oke, di mana Bu? di Surabaya. Oh, Surabaya. Iya. Itu tadi tanding apa Bu? Taekwondo. Karate. Karate ya Bu Iya, ya. di karate. Oke. Itu juga begitu. Dia memang ya awalnya tadi ya kita support. Oh bakatnya di sini. Ternyata orang tuanya kok support juga. Akhirnya diikutkan cucu ini ketika perlombaan juga begitu, ikut di sini. Oke. Akhirnya lebih maksimal. Maksimal. Dan prestasi apa sih Bu yang pernah diraih di SD Bani Hashim Malang ini sendiri? Sebenarnya kalau berbagi bidang ya, anak-anak itu memang berbagi bidang. Olimpiade pernah yang sampai nasional walaupun tidak juara 1 Iya. ya, juara 5 kalau nggak salah itu Juara sudah 5. nasional. Iya, nasional. Itu Nasional. sudah bagus sih Bu. Iya. Matematika waktu itu. Matematika. Ya. Terus yang di bidang di luar akademis ya karate, bulu tangkis itu pernah, nari itu juga ada. Jadi ketika FLS 2N gitu mewakili itu di luar apa ya lomba kedinasan pun kan memang ikut ya. Iya, benar. Jadi akhirnya dari bakat-bakat anak-anak itu bisa dikembangkan ditunjukkan dari ternyata ikut lomba menang gitu. Iya, ada hasilnya Bu. Ada Ya, hasilnya. Oke, tadi kita kan sudah membahas passion dari siswa SD Bani Hashim sendiri ya Bu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Iya. Dan dengan kemajuan teknologi saat ini ya Bu ya, jika dilihat dari segi sosial seperti apa? Adakah dampak positif atau negatif bagi guru ataupun siswa itu sendiri? Dampak positif dari teknologi. teknologi. Ya, dampak itu memang ya harus positif dan negatif ya. Itu seperti dua sisi mata uang, istilahnya begitu. Sama dengan pisau. Pisau ketika digunakan koki, itu akan menghasilkan masakan yang luar biasa. Iya, benar. Ketika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya pisau itu menjadi hal yang berbahaya. Berbahaya, iya. Sama dengan teknologi, tergantung dari bagaimana memakainya. Nah, makanya dari itu anak-anak harus disiapkan
disiapkan sejak dini bagaimana berhadapan dengan teknologi. Oke. Dan harapannya teknologi bisa membantu mereka, bukan justru menjerumuskan mereka gitu. Membantu mereka ke hal-hal positif, iya, betul, bukan menjerumuskan ke hal-hal negatif ya Bu betul, ya. Betul, terutama begitu. Oke, dan kalau misalkan kita berbicara tentang kualitas pembelajaran ya Bu ya, kualitas pembelajaran yang seperti apa sih yang perlu ditingkatkan di era transformasi digital seperti saat ini Bu? Kalau di pembelajaran ya, pembelajaran itu kan memang teknologi itu sebagai media belajar. Ya memang pemaksimalan pemakaian teknologi tadi. Ketika teknologi bisa maksimal untuk membantu sebagai alat anak-anak memudahkan gitu istilahnya begini, bukan berarti semuanya karena memang era digital semuanya harus pakai digital, enggak juga ya Bu. Iya, ada juga hal-hal yang tidak relevan dengan menggunakan digital gitu loh. Jadi ya kita sesuaikan dengan temanya, kita sesuaikan dengan keperluannya. Kalau memang bisa memaksimalkan teknologi tadi, ya kita maksimalkan, kita pakai. Tapi kan tidak perlu dipaksakan, istilahnya begitu. Iya, benar-benar. Tidak semuanya harus pakai PPT gitu, enggak. Seperti itu juga gitu loh. Tidak semuanya harus pakai video, tidak semuanya harus pakai laptop. Oh, tidak seperti itu. Tadi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya Bu. Kebutuhan masing-masing. Jadi apa yang mau ditransferkan nih, knowledge-nya apa yang mau ditransferkan. Kira-kira kalau pakai media elektronik, media teknologi lebih memudahkan atau lebih tidak memudahkan, itu harus ditimbang betul. Ditimbangnya itu dalam bentuk apa Ibu? Kemanfaatannya. Iya, Ibu, ya? Jadi kalau misalnya saya materi A nih, kalau saya pakai teknologi manfaatnya seperti apa? Kalau saya tidak pakai teknologi manfaatnya seperti apa? Nah, itu bisa ditimbang. Kalau lebih banyak manfaatnya kita harus pakai yang teknologi. Kalau tidak, maksudnya tidak efektif ya, maksudnya hanya sekedar untuk gaya-gayaan ya percuma gitu loh. Iya, benar. Seperti itu. Tapi kalau misalnya di SD Bani Hasyim tuh pernah mengadakan kayak kegiatan kunjungan ke perusahaan-perusahaan kayak gitu, kayak karya wisata gitu Bu? Iya, jadi kalau di SD kami itu studi lapangan itu memang jadi langganan ya istilahnya, karena dan itu sudah dari dulu dan itu bukan menjadi istilahnya rekreasi, bukan hanya sekedar rekreasi. Jadi studi lapangan ya benar-benar studi istilahnya begitu. Kita dapat apa dari berkunjung itu? Misalnya temanya ini tentang empon-empon nih. Kita kemarin belajar tentang tanaman, jamu gitu ya. Kita nggak perlu yang jauh-jauh. Oh, yang deket-deket ya Bu? Yang deket-deket kami punya wali santri itu yang punya usaha jamu. Dan nggak perlu naik apapun, kita jalan ke sana. Oh, jalan berarti deket dari sekolah? Iya, sebelahnya sekolah. Sebelahnya sekolah. Nah, itu jadi mereka belajar sendiri ke sana bagaimana proses memanfaatkan jamu untuk minuman tradisional ini, bagaimana memasarkannya. Terus prosesnya bagaimana, kebermanfaatannya bagaimana, itu mereka harus dapat sesuatu dari sana. Bukan hanya sekedar nanam sudah. Oh, ini namanya rizoma sudah gitu, enggak, tapi ada proses-prosesnya. Dan pulang mereka tidak hanya sekedar berkunjung sudah. Tapi mereka punya LKPD yang harus mereka kerjakan. Ada laporannya gitu ya Bu. Betul, yang harus diserahkan ke guru. Jadi tidak hanya diserahkan, kadang-kadang ada juga yang proyeknya misalnya bentuknya video. Oh, ada video juga. Jadi kalau misalnya berarti direkam videonya pakai HP atau gimana Ibu? Kalau video biasanya kita ke sana itu bawa istilahnya yang bagian ngambil gambar. Nanti kita share kamera gitu ya Bu. Iya, kita share ke anak-anak yang ngolah dan mereka mempresentasikan. Iya. Gitu, jadi itu yang menjadi bahan proyeknya untuk tugas mereka. Ngapain aja sih mereka di sana? Apa yang mereka dapat di sana itu bisa mereka ceritakan. Jadi LKPD itu bentuknya tidak hanya harus laporan tulisan gitu ya. Gitu. Benar-benar. Jadi bisa berbentuk video itu ya, bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk praktek langsung. Iya, jadi langsung. Jadi misalnya habis dari di LH yang membuat maggot gitu ya. Nah, mereka langsung praktek bikin maggot langsung ya Bu ya. Gitu ya. Jadi apa sih yang kita ke sana itu kita dapat apa? Itu yang kita kuatkan di anak-anak, dapat apa dari kunjungan. Bukan hanya sekedar jalan-jalan istilahnya. Bukan hanya sekedar jalan-jalan dan juga
teori-teori aja ya Bu yang dipelajari. Betul. juga prakteknya langsung pun didapatkan dari siswa SD Bani Hasyim Malang ini Iya. sendiri. Oke, dan bagaimana sih Bu peran sekolah untuk melindungi data-data pribadi siswa di era digital agar tidak terjadi cybercrime? Nah gitu ya. Untuk melindungi itu kan pakemnya ya memang ada ya, istilahnya apa yang untuk melindungi itu. Tapi ya kita tidak bisa menutup kemungkinan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan, walaupun usahanya memang tetap ada. Di kami itu ada pakai e-learning Bani Hasyim juga sih sebenarnya. Kami punya aplikasi yang mendukung proses belajar, tidak hanya belajar ya. Jadi di mana tadi ya? Ada di apa namanya di mau ditunjukkan Ibu? Oh iya, gak apa-apa. Di kami tuh baru saja tahun kemarin itu kerjasama dengan Sienta ya. Oh ya. Siesta, maaf, Sienta mobil ya. Iya Ibu. itu ada Bani Hasyimku namanya. Oh, Bani Hasyimku. Ya, itu. Bani Hasyimku itu di Play Store ada. Oke. Jadi Berarti bisa diakses ya Bu sendiri ya Bu bisa ya. diakses. Jadi di sana tidak hanya sekedar untuk pembayaran. Jadi pembayaran misalnya ada santrinya tidak hanya pembayaran syariah sebenarnya. Oke. Untuk presensi anak-anak juga pakai di sini juga. Jadi ketika orang tua presensi juga? Iya, presensi. Jadi ketika guru mengajar itu kan kita ngisi jurnal ya. Iya. Itu kita masukkan di sini, kita di apa ya, site jadi gurunya itu ada. Ketika ngajar kita ngisi jurnal. Oh, anak ini lagi belajar ini presensi gitu ya, terus belajarnya ini. Nanti keluar notif di orang tua. Oh, anaknya lagi belajar ini sama guru ini gitu. Berarti mengandalkan teknologi banget ya Bu ya. Iya, ini juga salah satu, lupa ya saya belum cerita ya tadi. Iya, belum Ibu. Ya, ini masih proses pengembangan sih. Pengembangan, jadi harapannya nanti ATP apa segala macam itu, bahkan laporan, istilahnya laporan harian berupa rapot ya, itu harapannya bisa digital juga di sini, walaupun masih proses tahap pengembangan gitu. Harapannya pengennya ke sana juga. Ke arah sana itu ya Bu ya. Biar lebih praktis, orang tua juga bisa. Tadi, orang tua kan memang banyak yang di luar kota, ada yang bekerja, jadi akhirnya mantau anaknya itu tidak hanya dari chat guru, walaupun di WA grup kan ada ya, grup wali murid ya Bu ya. Ada yang ini tuh lebih private, jadi data itu bisa ini bisa nggak hilang nih, bisa download dari sini gitu misalnya gitu, rapotnya itu bisa di-download di sini misalnya seperti itu. Dan yang tahu itu hanya wali muridnya aja dan siswa ya Bu ya. Iya, betul. Ini hanya wali murid dan siswa karena memang ada semacam pinnya gitu ya. Iya, pin. Ya, semacam pin. Jadi ya mungkin itu tadi ya cara salah satunya caranya memang ada ini platform ini yang ada pinnya. Jadi ada masuknya juga ada apa istilahnya password segala macamnya itu. Jadi akhirnya ini private banget ya Bu ya. Private dari orang tua saja, yang saya pun nggak bisa akses punya orang tua. Orang tua juga nggak bisa akses punya saya kan gitu istilahnya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 kan ya Bu ya? Iya, seluruhnya aplikasinya pakai ini. Ya. Jadi anak-anak juga mulai dikembangkan yang Tapcast ya. Jadi jajan hari ini anak saya jajan apa aja. Oh, itu ada gitu juga Ibu? Ya, sudah mulai dijalankan mulai semester kemarin. Itu Tapcast itu sih. Jadi anak hari ini anak saya ini belanja soto. Hari ini belanja apa itu, jadi ketahuan kan. Jadi kelihatan, nanti ada laporannya juga di sana. Menunya selain presensi, terus itu ada apa aja lagi Bu? Di sini tuh nanti ada profilnya anaknya jelas ya, ada nilainya juga, ada presensi, ada pembayaran sekolah. Pembayaran sekolah, jadi memudahkan orang tua kalau pas ke luar kota atau apa itu waktunya bayar ya udah tinggal di sini aja gitu loh. Itu bisa, jadi dari sini bisa diisi lewat manapun, lewat apa namanya VA bisa, lewat ATM bisa, lewat bank juga bisa, lewat Indomaret juga bisa. Semuanya bisa Ibu bisa, ya. Alfamart gitu juga bisa. Iya bisa, seperti itu sih. Sekilas tentang Bani Hasyimku. Bani Hasyimku itu ya Bu ya, aplikasi yang memudahkan orang tua dan juga murid ya Bu ya dalam mengakses informasi apapun tanpa diketahui oleh orang lain. Ini soalnya privat banget ya Bu ya, aplikasi Bani Hasyimku. Nah, kalau misalkan di SD Bani Hasyim sendiri ya Bu ya, ini rata-rata siswanya dari mana aja Ibu? Atau dari Singosari aja, atau ada yang dari luar daerah Malang gitu Ibu? Sebenarnya banyak ya. Jadi memang
mayoritas di Singosari, Lawang, dan Karangploso. Rata-rata dari Karangploso, Singosari, Lawang itu karena daerahnya deket ya Bu ya? Daerahnya dekat. Nah sekarang ada yang dari Pakis, dari kota pun juga ada. Oh dari kota juga ada ya Bu ya? Yang terakhir kemarin tuh pindahan dari Bekasi. Iya. Jauh-jauh dari yang Bekasi, dari Jawa Jepang Barat. juga ada. Oh dari Jepang. Iya kemarin itu beliaunya itu bilang saya direkomkan sama orang-orang yang di dekat rumah saya, maksudnya di Malang ya, itu yang kayaknya Bani Hasyim cocok deh gitu kan. Akhirnya kemarin kita ta'aruf ya, ini video call dari Jepang. Oh, dari Jepang. Iya. Itu asli Jepang, anak Jepang. Bukan, jadi beliaunya memang kerja di sana, kerja suami di sana. istri. Iya benar. Akhirnya tinggal di sana lama. Beranak pinak di sana. Oh iya. Akhirnya anaknya yang paling besar itu naik ke kelas 2. Oke, berarti orang Indonesia yang tinggal di Jepang ya Bu ya? Betul, tapi anaknya memang ya berbahasa Jepang. Oh, justru ya, sehari-harinya? Oke. Jadi ibunya saja yang bisa ngomong bahasa Indonesia gitu. Jadi anaknya bahasa Jepang gitu. Jadi makanya besok ini wah kita bahasa pengantarnya apa nih gitu. Pengantarnya ya Bu ya. Gak mungkin juga bahasa Jawa kan? Gak mungkin bahasa Jawa. Iya. Itu dan memang ini sih dari terutama pindahannya. Kami punya beberapa siswa pindahan itu yang ternyata nyaman di Bani Hasyim. Alasannya? Karena mungkin gurunya juga ya, jadi di kami itu punya SOP istilahnya, punya ruang guru tapi nggak ada gurunya. Oh, berarti gurunya keluar semua membersamai siswanya atau gimana? Iya, Ibu? Jadi memang bapak ibu guru itu memang harus membersamai anak-anak. Oke. Ya kalau misalnya mau makan bareng, kami punya program mabar makan bareng. Mabar itu ya Bu ya? Itu rutin satu minggu itu 2-3 kali itu. Yang di kelas atas, karena kalau di kelas bawah kan memang sudah rutin ya mabarnya gitu. Kalau di kelas atas itu memang ada mabar yang makan bareng tapi juga ngobrol bareng. Oh, ngobrol bareng ya Bu iya, ya? Berarti jadi anak-anak yang mungkin di rumah tidak terfasilitasi dengan komunikasi dengan orang tua, bisa curhat sama gurunya. Curhat dengan gurunya ya Bu ya? Jadi kadang-kadang gurunya lebih paham anak ini daripada orang tuanya. Iya benar-benar. Nah akhirnya ada anak kami yang memang pindahan, awalnya nggak tahu kenapa di sekolah selalu tantrum segala macam. Begitu pindah ke sini nggak apa-apa, tantrumnya hilang ya Bu? Hilang. Sampai mamanya tuh kok bisa ya Bu, diapain? Loh kita nggak melakukan apa-apa. Yang sering kita lakukan adalah pendekatan personal. Jadi ya perhatian. Kamu misalnya nih jadi guru di Bani Hasyim itu harus paham ekspresi. Jadi istilahnya kalau anaknya murung dikit, kamu kenapa? Oh ditanya langsung ya Bu harus ya? Harus ditanya langsung. Jadi memang itu bagian dari proses pembelajaran. Kalau anak nggak mood, ya nggak bisa belajar kan. Iya benar-benar nggak bisa konsentrasi juga ya Bu ya dalam menangkap pelajaran itu. Iya betul. Jadi benar-benar pendekatan personal guru-guru ke anak-anak itu memang ya harus dekat. Iya benar-benar. Apalagi sekarang ini kan musimnya bullying ya Bu ya. Betul sekali. Ini juga mencegah. Jadi akhirnya ketika anak-anak terkena bullying atau segala macam tuh cepet info ke gurunya. Karena nggak ada takut, maksudnya takut bukan yang berarti ngelama, bukan ya, tapi mereka itu nggak segan untuk segera ngomong ketika ada yang tidak sesuai. Gitu. Tapi ada Ibu yang ngomong seperti itu anak-anak? Maksudnya ngomong ya kayak bullying kayak kalau anak-anak saling aja dari dulu kayaknya ada ya, gitu loh. Jadi kalau menurut saya bullying itu tidak selalu yang berarti kesenggol dikit berarti dibully kan enggak gitu loh. Jadi kalau misalnya ketabrak dikit, nah anak-anak sekarang itu istilahnya kesenggol sedikit itu sudah dibilang aku dibully gitu, padahal kan bisa jadi nggak sengaja. Jadi cuma pas saat itu saja. Padahal kalau bullying itu kan yang continue, yang sering dilakukan baru namanya bullying kan gitu. Nah itu bisa segera ditindaklanjut sama gurunya gitu. Jadi ada sesuatu apa ya istilahnya penyimpangan dalam perilakunya anak-anak itu segera bisa selesaikan. Nah ini juga bagus banget ya Bu ya. Seperti apa ya pembelajaran di SD Bani Hasyim ini, karena kalau misalkan kita mengingat kayak kasus-kasus bullying di tanah air gitu ya Bu ya, ini kan sangat meningkat ya Bu ya bullying di tanah air itu. Dan SD Bani Hasyim ini guru-gurunya gak hanya tinggal di kantor aja, melainkan melakukan pendekatan ke murid-muridnya ya Bu ya. Iya, jadi kalaupun ada yang misalnya dengan nakal atau apa itu bisa langsung ditindak, segera menindak karena cepat ketawanya gitu loh. Kalaupun ada yang ini malah temennya atau gimana gitu, cepat ketahuan karena memang langsung ditindak lanjut gitu. Berarti konsep
dari sekolah seharusnya meniru Bani Hasyim Islam menurut saya. Ya mungkin saya yakin ada banyak sekolah juga yang sudah menerapkan hal yang sama gitu. Jadi ya mungkin kalau bisa diterapkan di seluruh sekolah itu sangat sekolah ramah anak ya istilahnya. Sekolah ramah anak. Itu sangat bagus sekali. Jadi guru memang ya harus pusing gitu. Pusing, banyak tanggung jawabnya ya Bu. Iya, jadi maksudnya tidak hanya sekedar ya udah ngajar selesai udah, enggak bisa. Kita tidak bisa hanya seperti itu saja, nggak ada dapatnya apa-apa anak-anak gitu. Tapi kalau kita memberikan dan kita ngajar, kalau kita deket sama anak-anak, istilahnya begini, anak-anak itu kalau dibilangin sama orang yang dia nggak suka, itu nurut. Kan nggak nurut, ya, gitu. Benar. Tapi ketika kita bisa masuk ke hatinya anak-anak, ke dunianya anak-anak, anak-anak, ketika ngomong kita nggak hanya dianggap menggurui, kita tidak hanya dianggap kamu harus ini itu, tapi benar-benar seperti teman. Iya, benar. Yang memberi support, jadi memberi masukan itu seperti memberi kalau kita curhat ke temen diberi masukan kan kita tenang kan gitu kan ya, seperti itu feedbacknya gitu ya Bu. Iya, jadi seperti itu sih. Oke, mungkin terakhir Ibu ada pesan yang ingin disampaikan kepada Tribuners yang ada di rumah tentang transformasi digital pendidikan ini sendiri di era modern. Iya, jadi apa ya pesannya ya? Pesannya untuk seluruh pendidik gitu ya. Memang namanya juga pendidik. Iya. Kita tidak hanya mentransfer ilmu saja. Iya. Kita tidak hanya mentransfer ilmu, tapi kita juga mentransfer value. Iya, benar. Gitu ya. Jadi nilai-nilai apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kami sekarang ini 6 tahun loh. Iya, gitu 6 tahun, bukan waktu yang sebentar. Bukan waktu yang singkat gitu ya. Itu mau tidak mau akan sangat berpengaruh kepada masa depan anak-anak. Benar. Jadi memang sebagai pendidik memang tidak boleh diam saja. Harus terus bergerak, harus mengikuti zaman. Karena zaman kita sekarang dengan zaman anak-anak kita nanti ketika seumuran dengan kita itu sangat berbeda. Oke. Gitu ya. Jadi memang jadi guru itu nggak mudah. Iya, nggak mudah, benar. Nggak mudah, karena memang tanggung jawabnya cukup luar biasa. Iya, apalagi dengan karakter anak yang berbeda-beda juga ya Bu ya. Betul, memang teknologi sangat penting, tapi value guru jauh lebih penting. Karena itu tadi smartphone harus diimbangi dengan smart people. Oke, smartphone harus diimbangi dengan smart people ya, Bu ya. Pesan dari Bu Lala Widuri ini, Kepala Sekolah SD Bani Hasyim Malang ini. Baik, terima kasih Bu Lala atas waktu dan kesempatannya telah hadir di studio Tribun Jatim Network ini. Semoga ya Bu ya. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Oke, baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan Ibu Lala Widuri pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.